Nongkars. Tahunan Arsitektur. Halo semuanya, kembali lagi di Podmas, podcast Sekolah Himpunan Mahasiswa Arsitektur. Oke, pada kali ini setelah lama kita tidak bertemu, mungkin saya akan menanyakan dulu nih kabar-kabar para kawan-kawan sekalian. Mungkin dari kabar-kabar dari narasumber yang ada sudah di depan saya ini. Mungkin yang pertama dari abang-abangnya dulu nih Bang, bagaimana kabarnya Bang? Kabar aku alhamdulillah masih ada tidur, jadi cukup baik. Oke, itu baik ya Bang. Oke, Baik. Bang. Mungkin selanjutnya kabar-kabar dari mbak-mbaknya nih, ada dua mbak-mbak di sini nih. Atau mungkin satu-satu dulu dari mbak yang sebelah kiri dulu. Oke, kalau kabar aku di sini cukup baik ya, Oke. karena sebentar lagi pengumpulan dana tampak dan potongan. Waduh, baik sekali ya. Oke, sama semangatnya nih. Mungkin selanjutnya mbaknya? Kalau aku alhamdulillah kabar aku baik. Oke, baik ya. Mungkin karena sudah mendengar nih narasumber kita mempunyai kabar yang sangat baik nih. Mungkin saya juga mau nanya nih kepada teman-teman Nongkirs, para Nongkirs nih, gimana sih kabar kalian? Ya, yang pasti baik ya. Soalnya kalian bisa dengar di podcast kami. Mungkin, oke, saya sambut kalian kembali. Selamat datang di Podmas. Halo Sobat Nongkirs, balik lagi di Nongkars, tongkrongan arsitektur di mana kita ngelantur obrolan mahasiswa kurang tidur. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Segaris tanpa batas. Oke, mungkin setelah lama kita tadi bertemu di Podmas ini, mungkin langsung saja nih kita membahas masuk ke topik-topik yang akan kita bahas pada Podmas kali ini. Mungkin topik kali ini itu agak sedikit dalam ya gitu bahasannya. Mungkin topik ini bisa membuat tidak hanya kita mahasiswa arsitektur di sini berbagi pengalaman gitu, cuman bisa juga membuat penasaran nih orang-orang di luar prodi arsitektur yang ingin tahu kehidupan di arsitekturnya. Nah, untuk topik itu sendiri yaitu adalah bertahan atau tinggalin arsitektur. Nah, ini nampaknya kita akan membahas mengenai bagaimana kalian-kalian ini, para narasumber yang ada di muka sini, bertahan selama menjalani masa kuliah di arsitektur. Bagaimana caranya mereka meyakinkan diri sendiri untuk tetap melanjutkan kuliah di arsitektur. Atau mungkin sobat-sobat Nongkirs ada yang sedang bimbang antara tetap bertahan atau ingin menyudahi perjalanan di arsitektur ini. Waduh. Mungkin juga teman-teman yang di luar ya yang sedang mendengarkan Nongkirs ini mungkin agak bingung juga nih. Emang seseram itukah gitu loh arsitektur di mata orang-orang lain? Mari kita bahas sama-sama di sini. Mungkin sebelum kita bahas pembahasan tentang topik bertahan atau tinggal di arsitektur ini, mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Karena kan tak kenal maka tak sayang gitu. Biasa ya. Nah terus mungkin dari saya dulu nih perkenalan. Halo Sobat Nongkars, perkenalkan saya Muhammad Dikasista Ramadan. Saya dari angkatan Prodi Arsitektur angkatan 2023. Dan saya di sini izinkan saya di sini sebagai host untuk memandu Podmas pada kali ini. Oke, mungkin untuk perkenalan selanjutnya, mungkin yang pertama dari mbaknya dulu deh. Mbaknya yang di sebelah kiri nih, siapa nih mbaknya? Perkenalkan namanya sama angkatan. Halo Sobat Nongkars, aku Lesti Merisari, biasa dipanggil Lesti dari angkatan 2023. Oke, 2023 berarti ada di semester berapa nih? Ini lagi di semester 4. Oke, sama ya kita ya. Iya. Oke, mungkin lanjut ke mbaknya yang di sebelah kanan. Oke, halo semuanya, nama aku Sisa Nur Azhara, biasa dipanggil Hisa, aku dari program studi arsitektur angkatan 2024. Mungkin kepada terakhir ke abang-abangnya nih, grad senior nih. Waduh, kena kecil bang, silakan. Sebelumnya halo teman-teman, nama aku Ridwan Hafiz Maulana, biasa dipanggil Hafiz. Aku mahasiswa prodi arsitektur dari angkatan 2022. Semester 6. Sekarang semester 6. Ya, baik. Mungkin langsung saja nih teman-teman Nongkirs kita masuk ke pembahasan yang pertama nih. Mungkin pembahasan yang pertama itu tentang kehidupan nih dulu nih kita. Karena kan kita sudah mendengar tadi mereka dari semester apa saja nih. Ada yang dari semester 2 yang maba ya 2024. Ada yang dari semester 4 dan ada yang dari semester 6. Mungkin kita bertanya-tanya dulu nih karena mereka udah anggapannya sudah berkuliah nih di arsitektur, bagaimana sih kehidupan mereka sehari-hari gitu. Mungkin itu jadi pertanyaan pertama kita pada hari ini. Mungkin bagi abang ini yang udah, abang Hafiz yang udah semester 6 nih, mungkin perjalanannya itu lebih berat udah gitu loh, pengalamannya lebih banyak. Atau yang 2-3 nih Mbak Lesti, yang pengalamannya juga 4 semester nih kan, kan beda-beda tuh, gak pasti sama pengalamannya Bang Hafiz dan juga
Mbak Cisa yang masih maba nih. Mungkin pengalamannya juga unik-unik nih. Nah, mungkin kita pertanyakan aja di situ. Mungkin langsung saja dari Abang Hafiz ini dulu. Mungkin apa namanya? Kesibukannya saat ini tuh apa gitu? Oke, kesibukan di semester ini ya, Bang? Iya, semester ini. Kalau semester ini mungkin masih pada kayak umumnya mahasiswa arsitektur pada apa adanya, itu sibuk sama studio perancangan, habis itu sibuk sama matkul-matkul lain yang juga mungkin cuma 2 SKS tapi ternyata sibuknya luar biasa. Jadi ya masih sama seperti mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa arsitektur. Ya, terus Bang, mungkin nih bobot tugasnya lebih berat nih, semakin tinggi semester ya kedengarannya gitu. Untuk itu tanggapan Abang gimana Bang tuh? Apakah lebih menaik semester itu lebih berat ataukah lebih lepas bahkan? Mungkin tergantung pribadi tiap orang ya. Kalau misalkan dari aku sendiri, kalau misalkan untuk tugas, menurut aku yang sekarang itu mungkin lebih susah karena tugasnya berkelompok. Dalam artian kayak harus, dan juga banyak turun ke lapangan. Misalkan kayak harus turun untuk survei atau untuk wawancara misalkan. Jadi mungkin kesibukannya di situ. Tetapi kalau dari saya pribadi mungkin kalau dibandingin sama semester-semester sebelumnya mungkin lebih ringan karena berbagi juga kelompok. Iya. Tergantung individu masing-masing yang menganggapinya gimana itu ya. Oke. Mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan ini, kita lemparkan ke narasumber selanjutnya. Mungkin dari Lesti dulu ya, Mbak Lesti dari angkatan 23. Mungkin bisa ceritakan kesibukan apa aja yang dirasakan di semester 4 ini. Oh iya. Jadi kesibukan di semester 4 ini karena ya sama aja kayak mahasiswa lain ya di SPA 4. Kami tuh SPA 4 tuh mungkin karena sekarang tuh lebih ke pernakular. Jadi kami juga membangun rumah dinas tuh kayak rumah dinas bupati ya yang kami rancang nih ya. Jadi kami tuh lebih survei ke lokasinya, kemarin saya tuh ke Marabahan ya, Barito Kuala. Jadi harus lebih paham pernakular di sana juga dan tradisionalnya juga. Mungkin sedikit menyenggol juga nih. Ada kabarnya yang bahwa angkatan terbaru ke bawah ini merasakan bahwa softwarenya itu dirubah dari AutoCAD SketchUp ke Revit nih Kak. Nah, mungkin katanya angkatan pertama yang dirasakan itu angkatan 23 untuk yang SPA terbaru ini katanya. Nah, untuk itu tanggapan Mbak Lesti gimana nih? Rasanya kalau udah ganti software gitu yang selamanya kayak waktu semester 3 mungkin kita udah megang nih AutoCAD dan SketchUp gitu. Nah tiba-tiba ganti software nih di semester 4 ini, itu gimana? Waduh, itu kaget banget ya, karena kan rencananya kami waktu semester 3 tuh pengen udah mulai mengenal nih sama aplikasi kayak AutoCAD dan SketchUp. Tapi pas semester 4 tuh malah terpindah lagi ke Revit dan harus belajar lagi lebih awal kayak gitu sih. Jadi lebih kaget. Oke, berarti dari kakaknya kita perlu menyesuaikan lagi ya gitu. Iya, benar. Memang susah sih awalnya Kak. Cuman ya coba aja dulu lah, siapa tahu bisa gitu. Oke, mungkin terakhir pertanyaan ini saya lemparkan ke Mbak Cisa nih dari angkatan 2024. Nah, ini sebagai maba nih Kak, ada nggak tuh hal-hal unik yang terjadi tuh sebagai maba saat ini? Mungkin bisa diceritakan sambil menceritakan kesibukan Mbak Cisa sendiri di semester 2 ini. Oke, jadi kalau keunikan kayaknya standar aja sih Kak, kayak biasa pada mahasiswa pada umumnya gitu. Iya, dan habis UTS, kami baru aja habis UTS, jadi baru aja pengumpulan tugas dari yang kemarin liburan itu, terus baru jadi kasih tugas baru, buat tugas akhir semester gitu. Jadi kesibukannya lagi ngerjain tugas itu sih Kak, dan kebetulan minggu depan itu semuanya pada dikumpul. Oh iya. Lagi berjuang nih, masa-masa berjuang untuk kumpul tugas. Oke. Kita sobat Nongkirs, mungkin kita sudah banyak mendengar nih tentang kesibukan-kesibukan yang sudah dilalui oleh 3 narasumber kita ini dari angkatan 22, dari angkatan 23 sama angkatan 24 nih. Mungkin dari kesibukan-kesibukan itu mungkin kita muncul pertanyaan nih. Kok mereka tetap sanggup di RC gitu? Nah, maka dari itu kita masuk ke topik berikutnya, yaitu apa yang bikin mereka tetap yakin bertahan gitu loh di arsitektur. Nah, mungkin dengan kesibukan tadi, kira-kira Ulun saya mau nanya ke narasumber masing-masing itu memberikan pandangannya gimana, apa motivasi kalian atau apa output kalian dapatkan dari kalian bertahan gitu loh. Mungkin Ulun tanyakan langsung ke tadi kan dari abang ya, berarti dari mbaknya lagi. Mungkin dari Lesti dulu dah.
memberikan pandangan untuk bagaimana sih, kenapa sih Lesti tetap yakin berada di ARSI itu selama kan tadi sudah mendengar kayak kesibukannya dari semester 1 itu, tugas-tugas dan yang lain. Nah, kenapa Lesti masih milih bertahan? Ya pastinya ya karena orang tua yang pertama. Oke. Karena orang tua saya itu yang nyuruh masuk ARSI. Dan yang kedua itu karena teman-teman di sekitar saya itu orangnya selalu suruh maju terus gitu, dukung terus sama kerjain tugas terus disuruh. Jadi kayak senang juga kami ini. Terus tuh kami juga sering kayak karena mungkin terlalu dekat jadi kayak enggan gitu untuk keluar di ARSI. Dan kebetulan kalau balik ke waktu saya kecil gitu, saya punya impian itu kayaknya terpikir sekarang itu kalau nggak di ARSI kayaknya nggak ketemu jalannya. Kalau di ARSI itu ketemu jalannya gitu. Lanjut mungkin pertanyaannya, tadi kan cowok terus cewek-cewek nih, kita seling dulu ya. Itu ke Bang Hafiz lagi nih dari angkatan 22. Kan Abang sebagai yang dari narasumber ini pengalamannya paling banyak. Oke. Nah, gimana sih, kenapa sih Abang tuh tetap bertahan dengan kesibukan yang sudah Abang lewati? Oke. Kenapa aku masih bertahan di arsitektur? Kalau misalkan ini mungkin salah satu faktornya karena aku sudah menyebur terlalu dalam artian kayak aku udah lama banget spend waktu di arsitektur, jadinya kalau misalkan aku keluar sekarang agak sayang. Tapi juga dua, ini berkaitan sama mungkin prinsip aku pribadi, karena aku ingin bertanggung jawab atas pilihan yang udah aku ambil. Makanya ketika aku udah memilih ARSI, aku ingin memaksimalkan di situ. Tapi yang terakhir juga mungkin karena lingkungannya sangat suportif, teman-temannya sangat-sangat baik, termasuk kayak angkatan aku pribadi, dan juga lingkungan dari dosennya, pengajar-pengajarnya itu juga sangat baik, sangat suportif. Makanya aku masih sangat suka dan senang belajar di arsitektur. Itu. Oke, baik. Ya itu teman-teman, dari 2 orang narasumber saja sudah kita temui bahwa ya lingkungan itu sangat mempengaruhi itu ke perkembangan individu kita ya. Oke Sobat Nongkirs, mungkin kita udah mendengar nih kenapa mereka yakin tetap bertahan di arsitektur. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kita sampaikan, jawaban mereka yang berikan kepada kita Sobat Nongkirs, mungkin kita tetap bertanya nih, ada satu pertanyaan yang masih belum terpenuhi. Itu kan tadi alasan mereka tetap bertahan nih. Nah sekarang kita mungkin bertanya tentang cara mereka tetap bertahan nih Sobat Nongkirs. Mungkin gimana cara kalian meyakinkan diri sendiri nih untuk tetap bertahan sampai saat ini tuh. Cara kalian dengan apa gitu loh. Mungkin saya lempar pertanyaannya ke saudari Kisa dulu dari 24. Silakan Kisa. Oke, jadi untuk cara bertahan ya Pak. Tetap bertahan. Kalau cara bertahan, jadi kebetulan aku pribadi yang penasaran tadi itu. Jadi ketika udah tahu satu dan ternyata nyambung sama yang lain gitu kan, apalagi arsitektur tuh saling berkaitan satu sama lain, itu bikin aku jadi makin pengen tahu gitu. Sebenarnya nggak ada cara khusus karena emang dari naluri diri aku penasaran gitu Kak. Asal tetap tetap ada rasa penasaran itu, maka kayaknya aku bakal terus bertahan kayak gitu. Jadi kuncinya di penasaran itu ya tadi ya. Ya memang seru ya kalau punya rasa penasarannya tinggi nih ya. Oke, mungkin langsung ke Bang Hafiz dulu deh. Bang Hafiz lagi. Gimana cara tetap bertahan Bang Hafiz di arsitekturnya? Mungkin ini setelah 6 semester berjalan, menurut aku cara yang paling efektif untuk aku pribadi ya, itu adalah cari lingkungan yang juga aktif menunggas. Jadi kayak kalau misalkan aku kelupaan tuh, biasanya mereka saling ngingatin, emang ini udah belum tugasnya. Atau kayak kalau aku main game terlalu lama misalkan, nanti ada yang marah, contohnya kayak Febri. Jadi memang cari lingkungan yang positif dan suka mengingatkan buat aktif, buat menugas dan arsitektur. Menurut aku lingkungan sangat berpengaruh sih. Berarti ya dari bawaan teman-teman lah gitu loh. Kalau teman-teman ngerjain tugas ya bawaannya mau pengen ikut kerjain tugas gitu ya. Oke. Lingkungannya berarti lah. Oke, mungkin lanjut ke pandangan Lesti nih. Ya, bagaimana cara Lesti tetap bertahan di arsitektur? Sama sih ya, kayak Kak Hafiz tadi, sama tentang lingkungan teman-teman yang suportif gitu. Selain itu sih kalau aku tuh karena orangnya perantauan ya, jadi aku tuh juga senang nih eksplor daerah-daerah Banjarbaru yang belum pernah aku datangin. Misalnya kafe atau enggak tempat-tempat kayak danau, kayak di Kebun Raya misalnya kayak gitu. Karena itu buat nge-refresh otak banget. Jadi nggak jenuh terus sama tugas.
Selain itu sama teman-teman tuh kadang kalau misalnya selesai kelas kami tuh suka explore kantin-kantin di ULM ini. Jadi kami tuh keliling biar kami nggak jenuh-jenuh banget juga sama lingkungan FT ini. Oh iya, ada cara refreshingnya sendiri ya berarti Iya. dari saudari Lesti. Mungkin kita sudah mendengar nih Nongkirs bagaimana cara mereka bertahan di arsitektur. Bisa jadi itu motivasi kalian yang mau masuk arsitektur tuh. Atau yang sudah-sudah ini pengen cari misalnya pengen cari dorongan lah untuk tetap lanjut nih. Bisa terapkan cara-cara yang mereka gunakan tadi Sobat Nongkirs. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya nih Nongkirs, kita throwback ini mungkin throwback ke belakang sedikit ya. Masih berkait tetap cara tetap bertahan. Nah, dari kesibukan yang sudah kalian ceritakan nih, kalian masih bisa tetap bertahan di arsitektur. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lain yang mengkait itu dari kalian sendiri ada nggak sih tambahan kesibukan lain dari luar gitu loh, dari eksternal selain dari arsitektur. Nah, mungkin dari Bang Hafiz dulu nih, karena dengar-dengar Bang Hafiz pernah ikut sayembara gitu loh, Pak. Ikut debat juga tuh kayaknya banyak kegiatan nih, kesibukan lain. Itu gimana dari tanggapan Bang Hafiz? Oke, ini berarti tentang cara ngebalance nya. Iya, cara ngurusnya lah. Oke. Mungkin ini berkaitan sama prioritas juga ya. Kalau misalkan aku pada semester 1, 2 sampai semester 4 itu prioritas aku adalah membangun koneksi. Jadi pada saat itu salah satu yang aku prioritaskan itu adalah mengikuti organisasi dan mengikuti lomba. Aku pada saat itu cukup banyak mengikuti organisasi di dalam universitas dan juga di luar universitas. Contohnya kayak kalau dalam universitas aku ikut namanya itu Lambung Mangkurat Debate Society. Terus kalau yang di luar itu aku ikut IDN, Indonesia Debating Union. Nah, kalau pada saat itu karena walaupun prioritas aku adalah bangun koneksi, arsitektur itu nggak aku tinggalin. Jadinya biasanya aku ngambil proker-proker di organisasi yang kerjaannya tuh kalau nggak weekend masih bisa dari rumah, dari kos. Jadi aku nggak harus ada di tempat langsung. Itu mungkin cara aku membalance prioritas aku pada saat itu. Kalau misalkan soal lomba, mungkin kayak sayembara dan debat. Kalau sayembara pribadi, jujur aku berterima kasih sama teman-teman aku sekelompok pada saat itu yang sangat baik banget. Orang-orangnya juga dari sini, ada Arina dan Fayat. Makasih banyak. Dan juga ada Amel. Mungkin dia bakal nonton. Makasih Amel. Jadi pada saat itu sayembara itu untungnya teman-teman aku tuh baik banget. Jadinya bisa bagi tugas yang bisa aku kerjakan dan jadinya pembagian tugasnya tuh masih ada gitu loh. Jadi komunikasi sama teman sekelompoknya. Kalau misalkan debat itu tergantung ya. Tergantung lombanya kayak gimana. Kalau lomba yang aku ikutin 2 tahun ini itu persiapannya emang lama dan intensif. Jadi aku tiap weekend itu kalau nggak latihan offline, kadang ke hotel atau kayak kumpul, kadang tuh latihan sampai malam. Kalau weekday sampai jam 12 sampai jam 1 di WIB sampai jam 12. Nah, cara aku ngebalance-nya itu adalah aku ngeprioritasin latihan aku dulu, lomba dulu, lalu SPA-nya aku sampai pagi. Itu tidak sehat, tapi itu pilihan aku. Walaupun kayak itu aku masih bisa balance karena masih dalam kemampuan aku. Tapi mungkin yang lain belum tentu itu ya bisa relate ya. Jadi kayak menurut aku prioritas bagi aja sih prioritasnya tergantung kayak gimana. Kalau aku emang kayak gitu kemarin. Ya. Oke, waduh cerita yang bagus nih dari Bang Hafiz nih. Jadi cara Bang Hafiz itu memanage kesibukan lain di luar arsitektur itu dengan memprioritaskan ya Bang. Ya, berarti yang penting tuh diprioritaskan cuman tanpa meninggalkan yang seharusnya tetap dikerjakan gitu Bang. Pintar-pintar mengatur waktu sendiri dengan kemampuan sendiri ya Bang, sesuai kemampuan diri sendiri gitu. Kalau mungkin tambahan karena aku udah semester tambah tua juga, aku udah mengurangi kegiatan organisasi aku. Jadi aku nggak lagi gabung organisasi, sama aku nggak lagi ikut lomba. Jadi tergantung prioritas saja. Karena prioritas aku sekarang udah kuliah, akademik, jadinya aku sekarang nggak lagi organisasi sama. Prioritas pentingnya prioritas lah. Soalnya prioritas itu juga kepuasan dari diri sendiri ya Bang. Benar. Tujuannya ya. Jadi nggak harus mementingkan apa pandangan orang lain gitu loh. Sendiri prioritas diri sendiri itu untuk kepuasan diri sendiri gitu ya Bang. Berarti manajemen diri sendiri. Nah untuk yang lain dari Mbak Lesti deh.
Mbak Lesti, ada nggak punya kesibukan lain di luar perkuliahan arsitektur ini? Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ada ya untuk kesibukannya karena memang fokus untuk SPA dan semester 4. Ya, jadi aku fokus fokus semester 4 aja kali ini. Tetapi karena aku tuh kan suka nyari refreshing ya buat ngerjain tugas itu. Jadi aku lihat-lihat juga nih kalau misalnya aku rasa aku mampu, aku juga nyari hiburan dari workshop kayak gitu. Oke. Berarti sekarang lagi fokus kuliah ya Iya. modenya. Oke. Mungkin kesibukan lainnya ya cari refreshing Iya, tadi. cari Oke, refreshing. benar. Bagus juga itu. Refreshing juga penting kawan-kawannya dengan kesibukan yang sudah kita lalui di arsitektur ini kita perlu refreshing gitu. Mungkin lanjut ke Mbak Cisa nih sebagai maba. Mungkin ada nggak kesibukan lain yang udah diambil nih dari 2 tahun berkuliah di arsitektur, kesibukan lain di luar arsitektur ada nggak yang diambil? Kalau ada bisa jelaskan gimana Mbak Cisa manage-nya? Kalau untuk sekarang kebetulan banget Kak, hari ini banget ini tuh lagi opening LKMM. Oh iya. Jadi Benar kami itu. bakalan Sabtu Minggu bakalan sama BEM gitu. Iya. Dan pas banget minggu ini kan lagi itu ya tadi aku mention bahwa minggu ini tuh kami semuanya lagi dikumpul gitu kan, tugasnya lagi DL semuanya. Jadi kalau buat ngatur itu tadi tuh mungkin sama kayak banget tadi, ngatur prioritas sama punya target gitu Kak. Misal sehari mau ngerjain apa dulu, terus dari mana sampai mana gitu kan. Terus nanti juga atur tidurnya, walaupun nggak tidur sih kayaknya. Harus Anak arsi ngejar banget tadi. ya. Iya. Jadi yang penting itu di itu tadi Kak, target sama prioritas. Apalagi pas throwback ya di semester 1 itu tuh banyak banget kegiatannya buat maba. Dari banyak lomba-lomba yang dari hima, dari organisasi UNIF juga gitu kan. Kalau di semester 1 mungkin wajar ya, kami emang keteteran gitu Kak, karena masih baru banget jadi anak kuliahan. Tapi pas udah masuk semester 2, kayaknya udah mulai bisa lah ngatur tadi. Oke, mungkin dari Cisa berarti kurang lebih sama Bang Hafiz ya. Iya. Manajemen diri dengan prioritas ya gitu. Cuman dengan target nih bedanya. Iya. Berarti ada targetnya nih harus terpenuhi berarti ya prioritasnya. Nah, mungkin Sobat Nongkirs kita udah dengar-dengar nih bagaimana perjalanan hidup mereka, susah mereka dan cara mereka nih mengatasi atau tetap bertahan di arsitektur nih. Nah, mungkin karena kita kemarin juga sudah membuka Q&A nih. Kadang rame banget, kadang hype. Aduh, pertanyaannya ya sibuk ya pasti sibuk ya. Ya saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Tontonan arsitektur.